kemana-mana Gus buat bayar listrik sama air, kata Bunda marah-marah. Enggak lah, di sini mah udah nggak yang mikirin yang kayak gitu ya Gus ya. Betul. Yang penting kesehatan Agus lah. Kesehatan. Agus sekarang mikirin kesehatan Agus supaya lebih inilah gitu. Dan apalagi ada yang lebih spesial lagi, kamu sama dokter Sisi. Bu Sisi ini orang yang cukup baik, pengalaman luas, jadi itu bisa membawa kebaikan lah bagi diri kita, apalagi kayak Agus yang terpuruk ini. Iya. Iya. Nih Ibu tanyain dong, kenapa kalau depan wartawan selalu dijompo? Ini oleh siapa Uma? Mungkin pernah ngadepi Rami ya? Iya. Rami. Silakan Agus. Sebenarnya terus terang ya, makanya tuh bisa keadaan seperti itu tuh keadaan juga sih, karena kan Agus dalam kondisi sakit gitu. Jadi Agus tuh nggak bisa semaksimal mungkin gitu ya, lagi mental Agus bagus, mungkin Agus bagus, baik gitu. Karena aku juga takut kalau misalnya ada salah-salah berbicara, ngomong. Makanya Agus kadang-kadang nggak banyak mau berbicara gitu. Lebih baik Agus menghindar. Emang Agus sudah sembuh? Ya, amin. Kalau udah sembuh sih, ya bisa dibilang kesembuhan Agus itu masih 70% lah. Gimana ya? Kayaknya kalau melihat ada orang yang merasa pilu hatinya gitu, saya ikut pilu gitu loh Gus. Itu karena hati nurani sih sebenarnya. Iya. Karena kita ke bawah tuh biasanya dari hati nurani kita. Saya langsung bayangin ya, aku seandainya aku di posisi dia gila Gimana rasanya gitu ya. Terlepas dari orang yang mau nolong ya, tapi artinya pada saat kita lagi terpuruk, tetapi kita, Gus, kamu nggak punya teman ya? Iya. Siapa bilang nggak punya teman? Punya. Pas sudah kayak gini malah temannya lebih banyak, malah tersaring pun temannya ya. Iya. Benar nggak? Yang maksudnya kalau misalnya aku dalam kondisi gini, yang ini ya teman-teman baru nih, keluarga baru ya kan? Kan merapat ke Agus kan? Iya. Soalnya kan teman-teman Agus yang waktu itu kan mau datang juga, cuma kan karena posisinya juga jauh. Awas jangan nolongin Agus, nanti dilaporin. Enggak lah, slap ini enggak lah. Ini cara berpikir netizennya ini semua apa ngarang-ngarang semua kalau menurut aku ya Gus ya. Karena kan aku udah Gak apa-apa, Bu Sisi, yang penting kita itu bisa belajar dari kata-kata mereka gitu kan. Ada hal-hal baik yang bisa kita ambil, ada hal-hal yang buruk yang bisa kita buang juga gitu, betul nggak? Iya. Ini katanya tanyain ke Agus, selain pintar drama, kemampuan Agus apalagi kaliannya apa? Nanti nggak percaya ya? Jadi udah nanya dijawab nggak percaya. Apa Gus? Hah? Pintar drama? Kaliannya selain drama katanya apa lagi? Drama apa nih? Drama prosa. Iya. Agus Agus sih tipikal orang apa adanya sih, nggak ada yang drama sih gitu. Iya. Lagi pula kan kalau yang drama kan kadang dari diri Agus juga gitu. Ibu tanyain ada yang jenguk nggak selama sakit? Ya itu temannya mungkin Takut dampaknya juga ada. Teman-teman Itu netizen privasi juga sih. dan teman-teman netizen juga ngomongnya serem. Jadi takutnya kalau ada teman yang jenguk, mereka kena semprot juga gitu loh. Paling kalau datang itu privasi sih ada Privasi ya. privasi. Kita kan tidak bisa kita tunjukkan teman-teman kita ke media sosial, soalnya Iya. takut juga buat dampak mereka juga. Nah, iya, itu Karena dia. setiap Agus yang dekat sama Agus pasti komennya mereka kan negatif semua, bukan ada hal positif, betul. Ini ada Iwan, dia lagi membangun nama. Oh tentu ya Gus. Iya, nama yang harus dibangun, betul. Ya kita namanya hidup di posisi ya. Kita harus membangun hidup kita. Dari mulai nama, pekerjaan kita, ya apa aja aktivitas kita kan perlu dibangun semuanya. Itu namanya hidup. Tapi kalau kita nggak bisa membangun hidup kita itu di dunia ini, ya buat apa kita hidup, betul nggak? Tapi perlu juga sih kadang-kadang komen-komen negatif yang perlu kita bacakan beberapa aja sih. Gitu ya. Iya. Apa namanya? Dalam waktu dekat terjadi ini lah Gus ya, damai ya Gus antara pihak Agus dengan pihak Teknopi ya Gus ya, biar semuanya berjalan sebagaimana mestinya dan nggak punya beban lagi semuanya. Ya nanti punya beban, Agus juga nggak punya beban, ya udah mengalir aja. Iya. Hidupnya mau kemana lagi sih, nggak kemana-mana loh. Buat teman-teman pun nggak merasa risih juga dengan berita-berita Agus. Iya. Semoga cepat terselesaikan. Iya betul. Jadi banyak hal-hal positif yang banyak aku dapatkan dari seorang Bu Dr. Sisi ini. Ada kemajuan untuk mental, fisik Agus juga gitu. Tertatalah, rapilah gitu. Agus banyak-banyak terima kasih buat Bu Dr. Sisi udah menerima Agus apa adanya di sini. Pokoknya Bu Sisi ini orang baik
benar-benar baik banget. Alhamdulillah. Wow, ada pujian ya untuk Bu Sisi. Bu Sisi itu orang yang benar-benar baik banget, dan Ibu Sisi itu punya hati nurani. Farhad Abbas kan sempat bilang bahwa Agus akan tinggal di apartemen itu dengan syarat Agus harus bayar uang listrik dan air. Nah, di situ tadi Agus happy banget setelah mendengar sendiri perkataan dari Bu Sisi. Nggak usah dipikirin. Dalam artian Agus itu nggak perlu bayar uang listrik dan juga air. Karena kata Bu Sisi sangat-sangat tulus gitu ya untuk membantu Agus tanpa mengharapkan imbalan apapun, penuh dengan ketulusan, tanpa pamrih, dan hal itu membuat Agus menjadi senang. Dan setelah itu Agus langsung memberikan pujian setinggi langit kepada Ibu Sisi. Ibu Sisi itu sosok yang baik sekali, sosok yang positif. Ibu Sisi benar-benar baik banget. Ibu Sisi itu punya hati nurani. Ibu Sisi itu sosok yang luar biasa. Wow, banyak banget pujian untuk Ibu Sisi ya, atas kebaikan dari Ibu Sisi sehingga Agus bisa tinggal di apartemen itu. Semoga saja Agus juga bisa memberikan pujian seperti itu kepada Teh Novi ya, atau mungkin sudah, hanya karena saya belum pernah mendengar. Mungkin ada ya ucapan terima kasih juga kepada Teh Novi karena sudah membantu mencarikan donasi. Ada juga mungkin pujian dari Agus kepada Teh Novi sebagai sosok yang baik banget, yang punya hati nurani. Semoga saja ada ya. Tak hanya itu, kata Agus, Ibu Sisi itu berhasil membuat mental dari Agus ini menjadi bagus lagi, menjadi terjaga lagi dengan nasihat-nasihat positif yang selalu diberikan oleh Ibu Sisi kepada Agus. Sebenarnya hal yang bagus gitu ya. Akhirnya mental dari Agus ini menjadi baik. Nanti kalau udah ketemu wartawan, Agus bisa lebih percaya diri ya, dan jalannya pun lebih tegap. Sudah nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu jalannya kayak orang sakit, terkadang pakai kursi roda. Dan nanti kita berharap semoga nanti ketika Agus menghadiri proses mediasi yang akan dilaksanakan sebentar lagi, Agus sudah nggak perlu lagi pakai kursi roda. Kalau masih dipapah mungkin wajar, karena katanya penglihatannya itu sudah tidak bisa. Kita tunggu apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah Agus masih pakai kursi roda atau sudah tidak? Kalau Agus masih pakai kursi roda, nah hal itu dipertanyakan. Tadi ada juga yang curiga gitu ya, kayaknya si Agus ini nggak tinggal di apartemen. Soalnya di situ ada tabung gas, ada tempat cuci piring. Karena kata orang-orang ya, saya juga belum pernah tinggal di apartemen, nggak punya apartemen. Apartemen itu adalah tempat yang elit istilahnya. Maksudnya di situ tabung gasnya udah nggak pakai tabung gas LPG 5 kilo. Jadi maksudnya itu tempatnya lebih luxury gitu ya. Karena pertanyaan itu akhirnya Ibu Sisi pun memberikan klarifikasi bahwa ini memang apartemen, tapi si Agus dan keluarga itu lebih suka masak pakai tabung gas 5 kilo. Makanya Ibu Sisi menyiapkan tabung gas 5 kilo untuk Agus. Pertanyaan berikutnya, ini soal ada nggak sih teman yang jenguk Agus pada saat Agus lagi sakit? Jawaban pertama diberikan oleh Ibu Sisi, ada katanya. Ada kok teman-teman yang memberikan dukungan termasuk saya, kata Bu Sisi. Justru dengan adanya musibah yang dialami oleh Agus, menyaring teman. Mana teman yang selalu ada pada saat kita lagi terpuruk, dan mana teman yang ada pada saat kita lagi happy. Itu kata Bu Sisi. Kemudian Agus memberikan jawaban yang berbeda. Ada kok, tapi privacy. Alasannya ada dua. Yang pertama, ada yang datang tapi privasi tidak disorot oleh kamera. Karena mereka takut katanya kalau kesorot oleh kamera, mereka juga ikutan dibully. Yang kedua, teman-temannya Agus itu jauh guys, nggak dekat. Jadi nggak bisa datang terus nyampe gitu ya. Mungkin butuh waktu berhari-hari untuk nyampe di rumah Agus. Jadi mereka memutuskan untuk tidak datang, tapi mereka memberikan support dari jauh. Yang terakhir, ada pertanyaan penting nih yang diajukan oleh netizen kepada Agus. Agus selain keahliannya untuk bikin drama, keahlian apa lagi yang dimiliki oleh Agus? Nah, di sini Agus memberikan sanggahan gitu ya. Artinya dia menolak dikatakan sebagai orang yang suka drama. Saya itu bukanlah orang yang suka drama. Itu kata Agus. Saya apa adanya. Berarti apa yang kalian lihat di sosmed itu bukan drama ya guys, tapi itu apa adanya.